بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak yang dirahmati Allah, mari kita mulai dengan bersama baca ta'awuz dan juga membaca basmalah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abang kakak yang dirahmati Allah, kemarin di video sebelumnya kita membahas tentang 3 fakta tentang dunia. Nah, 3 fakta tentang dunia ini ada 3, cuma saya pecah jadi 3. Yang pertama, tidak ada la najata minal maut. Tidak ada satu orang pun yang lolos dari kematian. Kenapa? Karena memang mati itu pasti ya Bang Kakak, bukan insya Allah mati, tapi pasti mati. Maka yang jadi pertanyaan basic untuk kita adalah kapan matinya? Lalu yang kedua, bagaimana matinya? Ya kan? Tentu kapan kita nggak pernah bisa jawab. Bagaimana cuma ada 2. Satu, ya kan? Satu baik, satu buruk. Satu husnul khotimah, satu su'ul khotimah. Kita minta kepada Allah sebagaimana diajarkan para nabi, diajarkan kepada orang-orang soleh, mintalah untuk husnul khotimah, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Maka di akhir kemarin saya cerita bahwasanya pimpinan pondok saya, guru saya, kiai saya mengatakan banyak orang mencari hidup yang baik, punya rumah bagus, pengen punya karir yang bagus, pengen punya jam tangan bagus, mobil bagus, kehidupan yang bagus, tapi lupa mencari mati yang baik. Nah, mencari mati yang baik ini ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna, janganlah sekali-sekali mati, dan jangan coba-coba mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, abang kakak, muslim yang kita maknai selama ini, selalu kita pahamnya muslim itu adalah orang Islam gitu ya. Padahal yang dimaksud dengan muslim itu adalah salima yaslamu, berserah diri. Kalau sederhananya saya terjemahkan, definisi muslim itu adalah orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, tunduk dengan kemahakuasaan Allah, patuh dengan segala macam aturannya. Jadi tunduk ini abang kakak melambangkan bahwasanya kita memang tidak punya kekuatan, we are nothing gitu ya, la haula wala quwata illa billah. Patuh ini adalah ikut aturannya, ikut SOP-nya. Di mana-mana kalau ada karyawan ikut SOP, insya Allah gitu selamat. Kalaupun ada gaji yang lain dapat sekian, dia pasti dapat bonus. Kenapa? Patuh, tidak suka ngelanggar. Tapi kalau yang bandel, seorang mahasiswa datang ujian terlambat, tidak pakai kaos kaki, tidak bawa pulpen, iuran belum bayar, nyontek, ketahuan, itu gimana? Pasti dipecat lah, pasti diusir, di DO, di drop out dari kampus, gitu kan? Nah, begitu juga manusia, Bang Kakak. Ini sunnatullah, suatu aturan yang tidak pernah bisa kita pungkiri. Oke, ini sekilas preview tentang yang kemarin. Hari ini saya masuk di materi baru, yang kedua, 3 fakta tentang dunia. Kita masuk yang kedua ya, Bang Kakak ya. Yang kedua adalah nih. Yang kedua, kita bicara yang kedua, fakta tentang dunia. Kenapa ini saya awali ya Bang Kakak di materi Mustahil Miskin? Karena banyak orang tinggal di dunia tapi tidak sadar. Ada 3 fakta tentang dunia. Yang kedua, fakta tentang dunia yang kedua yang hari ini kita akan bicara. Fakta kedua adalah la rohata fid dunya. Nah, kita tulislah bahasa Arabnya ya. La rohata fid dunya. Saya bilang abang kakak ini bukan hadis, tapi ini adalah kalimat bijak dari seorang ulama gitu ya, yang artinya la rohata fid dunya, tidak ada kata santai atau istirahat di dunia. Kenapa Bang Kakak?
ini fenom atau fakta yang kedua di video yang episode berikutnya ini, video sehari ini. Tidak ada kata santai atau tidak ada kata istirahat di dunia. Maksudnya adalah mengakui rahmati Allah, di dunia ini memang waktunya kerja gitu. Darul ad-dunya darul bala wal imtihan. Yang namanya dunia itu adalah tempatnya bala, ditimpakannya suatu musibah atau ujian gitu ya. Kita lulus atau tidak. Sebenarnya Allah kan tidak perlu kita gitu ya. Allah tidak perlu ini. Allah tuh ngasih ujian, ngasih apa betul-betul untuk tahu siapa si Lukman ini, siapa si Rahmat ini, siapa si EN ini misalnya gitu ya. Jadi ujian itu untuk naik kelas, ujian itu untuk memperkuat, ujian itu untuk melihat. Maka tidak ada kata santai. Habis selesai satu urusan, akan ada selesai urusan lain. Abang kakak yang tadinya belum nikah, berangan-angan, oh alangkah indahnya, nyamannya kalau aku nih udah menikah, kalau udah punya istri nanti nyaman. Faktanya bang kakak, begitu nanti sudah menikah, sudah berbeda lagi. Tadinya cuma mikirkan diri sendiri, sekarang sudah mikirkan dua. Lalu sudah mulai menikah, pengantin baru, mulai berpikir, nyaman kayaknya kalau sudah punya anak. Ternyata begitu hamil, dinyatakan hamil, pekerjaan nambah. Harus check up ke dokter, bawa ke ini gitu, istri mual, pengen makan ini, pengen makan itu, bawa ke sana, bawa ke sini, sampai di proses-proses mendekat kepada melahirkan, pusing, mikirkan duitnya dari mana. Saya ngerasakan abang kakak, 4, 2 laki-laki 2 perempuan. Setiap episode mendekat kepada proses melahirkan selalu berpikir gitu, ya Allah dari mana, ya Allah dari mana, ya Allah bagaimana, ya Allah bagaimana. Begitu abang kakak, luar biasa. Maka ketika menikah ada ujiannya, sudah dapat hamil ada ujiannya, begitu mau melahirkan ada ujiannya, begitu lahir itu bayi, ada ujian lagi enggak? Tetap ada. Istri begadang, harus nyusukan. Kita yang laki-laki harus siap-siap membackup, suami siaga dan seterusnya. Tidak ada kata santai, tidak ada kata istirahat di dunia ini. Maka guru saya dulu waktu saya di Gontor pernah bilang gini, ar-rohatu fil jannah. Yang namanya istirahat sesungguhnya itu di surga. Nanti abang kakak akan banyak ya buka ayat Quran, isinya itu tentang bahwasanya manusia itu memang ya nanti di dunia tuh selalu ada ujiannya. Di dunia ada saja. Bahkan dalam ayat yang sering kita baca ya, fa idza faraghta fansab. Kalau engkau sudah selesai pada satu urusan, maka lanjutkanlah dengan urusan yang lain. Abang kakak, fakta yang kedua tentang dunia ini memang kadang-kadang kita suka hidup di dimensi, ini dia. Dimensi apa? Dimensi nanti. Nah, saya pengen ngajak abang kakak untuk merenung ya di sisa 5 menit terakhir ini. Ada satu pintu gerbang. Nah ya, pintu gerbang. Pintu gerbang. Bolehlah kita tulis di sini, pintu gerbang iblis. Iblis itu abang kakak pengen menyesatkan seorang hamba, pengen menyesatkan seorang orang muslim, itu disesatkan dengan satu pintu gerbang. Pintu gerbang itu artinya pintu masuk. Apa sih pintu masuknya iblis nih? Abang kakak lihat benar-benar ya. Pintu gerbang iblis adalah penundaan. Jadi abang kakak yang dirahmati Allah, tadi kan kita bilang ya tidak ada kata santai di dunia ini, karena memang sebenarnya kita sedang berlari. Berlari dengan apa? Berlari dengan mati. Berlari dengan kematian kita yang kita tidak pernah tahu kapan dan bagaimana. Lalu iblis masuk, nginstal, mengatakan nanti dulu. Nah, penundaan itu abang kakak kalimatnya nanti dulu. Jadi begitu nanti misalnya abang kakak pengen sudah mulai mau belajar sholat gitu ya, lalu iblis bilang nantilah dulu, belum, masih muda, having fun lah dulu, santai lah dulu, nikmati dulu waktunya. Begitu mau belajar pakai jilbab, iblis mengatakan nanti dulu lah, belum, jilbabin saja hatinya gitu. Jangan sampai nanti abang kakak, saya sering bergurau gitu ya, tidak pernah masuk masjid, tidak pernah sholat, sekalinya masuk masjid posisinya di depan imam. Di depan imam, yang lain di belakang imam, dia di depan imam. Yang lain sholat, dia kena sholatkan. Yang lain posisinya tegak, datangnya berdiri, dia baring.
Yang lain datang sendiri, dia kena antar. Nauzubillah min dzalik. Begitu juga yang wanita, kakak-kakak yang pengen pakai jilbab, belajarlah pelan-pelan gitu ya. Botol aja ada tulisan tuh, jangan terima bila segelnya rusak. Nah kakak-kakak, Islam tuh mengajarkan kita untuk menghargai abang kakak. Nanti ada waktu kita tunjukkan videonya gitu ya, betapa bahwasanya manusia itu luar biasa kalau pakai jilbab tuh sangat dihargai. Nah nanti dulu diajak pakai jilbab, yuk pakai jilbab, yuk nutup aurat gitu ya. Dia bilang nanti dulu lah, belum siap saya dan segala macam. Takutnya nanti abang kakak, iblis sudah telanjur nginstal filenya nanti dulu. Lalu iblis bilang, nanti dulu. Sekalinya pakai jilbab, langsung jilbab syar'i abang kakak, yang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Abang kakak tahu yang warna putih tuh? Yang warna putih, kain kafan namanya ya. Jangan sampai sekali-kalinya pakai jilbab langsung pakai kain kafan, dan itu syar'i. Baik, abang kakak yang dirahmati Allah, closing. Maka kalau tidak ada kata santai di dunia, jangan pernah tergiur dengan kata-kata nanti. Nanti ya kalau saya udah nikah saya baru kayak gini. Nanti kalau saya udah sukses saya baru kayak gini. Nanti kalau saya udah nih. Ini harus dibuang abang kakak. Maka kalau pengen bahagia, kalau pengen melawan pintu gerbang iblis ini, maka lawanlah dengan kata-kata now. Apa now itu? Sekarang. Karena now kalau dibalik abang kakak, dibaca dari sebelah kanan, dia dibacanya won. Now sama dengan won. Maksudnya kalau orang sudah mulai dari sekarang, maka dia sebenarnya sudah menang. Saya ulang ya, ini penting sekali. Kalau orang memulai sesuatu kebaikan sekarang, maka dia sebenarnya sudah menang. Jangan pernah tunda, karena ini pintu gerbangnya iblis. Oke abang kakak yang dirahmati Allah, saya mengingatkan terus gitu ya, untuk abang kakak ikut terus video ini, karena kita akan terus upload setiap harinya insyaallah dengan izin Allah. Bantu doa supaya tim-tim kita, Bang Rahmat, Bang En, semuanya yang terlibat di sini selalu dilindungi Allah, diberikan kesehatan. Juga Bang Ajrul ya. Lalu Bang kakak yang dirahmati Allah, kalau memang ada manfaatnya, bantu share supaya jadi amal jariah. Jadi handphone kita, Facebook kita jadi bermanfaat. Jangan lupa join di Instagram kita atau ikut di grup Mustahil Miskin kita. Semoga abang kakak semuanya dirahmati Allah, dan saya berdoa semoga abang kakak jadi wisudawan Mustahil Miskin berikutnya. Ini episode kita yang kali ini. Sampai jumpa besok insyaallah, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bernilai ibadah di mata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.